dan kabar. Kita akan membukanya di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. 1 Petrus 4 yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Oke, kita akan membacanya bersama-sama ya, karena ayatnya cuma sedikit. 2, 3. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista akan Kristus, sebab janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengajar. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Tuhan Allah dalam Kristus itu. Haleluya. Saudara sudah mendengar firman Tuhan, amin. Baik saudara, di sini dalam perikop ini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang sedang mengalami apa saudara? Mengalami siksaan ya, mengalami tekanan, mengalami aniaya dan penolakan. Karena apa saudara? Karena mereka beriman kepada Yesus Kristus. Amin saudara. Amin. Ya, siapa di sini yang merasa hamba Tuhan? Semua hamba Tuhan. Semua? Bagus. Kita semua hamba Tuhan saudara. Amin. Kita sudah dipilih Tuhan. Kita menjadi anak-anak. Kita semua hamba Tuhan. Bukan hanya yang berdiri di mimbar aja saudara. Jadi konsep pikir kita harus terbuka. Hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta saudara. Setiap kita yang sudah menerima Yesus, kitanya hamba Tuhan. Amin ya saudara. Jadi di sini kita semua di sini hamba Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan diri. Saya percaya kita semua dipanggil Tuhan, ada misinya masing-masing. Amin saudara. Pasti ada misinya. Ya, Tuhan kita harus mempersiapkan diri kita di dalam pelayanan. Ya, firman ini yang kita baca nih barusan sangat penting membekali buat kita semua hamba Tuhan. Amin saudara. Nah, karena pelayanan sejati saudara tidak lepas dari penderitaan. Amin. Ya, bahkan sampai sekarang pun, sampai saat ini masih orang Kristen masih ada mengalami penderitaan. Mau ibadah aja susah. Seringkali kita lihat di TV ya, orang lagi ibadahnya bisa digeruduk saudara. Ya, nggak boleh ibadah. Coba. Jadi Tuhan sudah membuatnya dari zaman dulu. Ya. Jadi tema saat ini sebenarnya tema suffering for Christ is glory. Ya. Jadi penderitaan di dalam Tuhan itu adalah kemuliaan. Ya. Jadi jangan takut. Jangan kita putus asa kalau kita mengalami berbagai-bagai penderitaan. Saudara, mari kita pelajari ada 3 kebenaran utama di dalam nas yang tadi kita baca, saudara. Yang pertama, jangan heran akan ujian yang akan kita hadapi. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 12, saya bacakan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, ini dikatakan apa? Jangan heran akan ujian yang akan kita hadapi. Ya. Jadi setiap kita, Alkitab katakan pasti akan menghadapi ujian. Setiap kita tanpa pandang bulu, saudara. Jadi mengikuti Yesus itu, Tuhan bilang, pikul salib, ya, pikul salib. Enggak tenang-tenang, hidup kita enggak berleha-leha, enggak saudara. Ya, Tuhan bilang pikul salib. Jadi saudara-saudara kasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepada kita. Si Petrus katakan apa saudara? Kenapa dia bilang jangan heran? Ya, ini sudah karena dia sudah mengalami, ya saudara. Dia sudah mengalami siksaan, mengalami penolakan dalam memberitakan kabar baik saudara. Ya, dikatakan jangan heran. Ternyata dalam melayani Tuhan,
Sering terjadi apa saudara? Kejutan-kejutan yang tidak kita pikir. Ya, seringkali kita melayani Tuhan, pikir, melayani Tuhan enak ya, cuma nyanyi-nyanyi gitu ya, happy, pakai musik, tepuk tangan gitu, loncat-loncat gitu. Ternyata nggak begitu saudara. Pelayanan sesungguhnya nggak demikian saudara. Ya, seringkali kita mengalami banyak kejutan-kejutan saudara di dalam melayani Tuhan. Orang berpikir kalau melayani Tuhan hidupnya pasti akan diberkati gitu ya. Nyantai-nyantai, semua dicukupi Tuhan, ya, nggak ada masalah gitu. Ya, ternyata enggak saudara. Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup yang tanpa penderitaan saudara. Ya, Alkitab tidak menjanjikan itu. Bahkan ada lagunya. Tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri. Tak pernah Dia janji laut kan tenang. Coba. Ya, nah, ya, cuma tahu yang itu. Jadi kita udah tahu bahwa melayani Tuhan itu nggak tenang-tenang saja saudara. Ya, tantangan di depan kita begitu banyak. Ya, tantangan di depan kita begitu banyak. Justru penderitaan adalah bagian dari proses apa? Pemurnian iman kita. Ya, penderitaan itu kita dimurnikan saudara. Ya. Coba kita lihat banyak kejadian-kejadian di Alkitab. Kayak Yusuf, ya, sudah dimurnikan saudara. Ya, banyak. Siapa lagi? Si Yosef, Ayub, saudara. Semua mengalami pemurnian. Enak gak saudara? Kan enak. Tapi Tuhan katakan apa? Jangan mundur. Ya, jangan mundur, jangan menoleh ke belakang. Jangan tawar hati. Amin. Ya. Emas dimurnikan melewat api saudara. Ya, supaya emas itu murni, dia harus dibakar oleh api sehingga dia keluar emas yang murni. Ya. Kita percaya memang penderitaan banyak, kesulitan banyak, tapi kita percaya kita akan timbul seperti emas. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita akan timbul seperti emas saudara. Amin. Ya. Iman dimurnikan lewat ujian saudara. Kalau nggak ada ujian, iman kita mungkin iman yang cemen saudara. Amin ya. Iman kita tuh imannya yang nggak qualified gitu. Bukan yang bagus gitu saudara. Ujian bukan Tuhan akan meninggalkan kita, tapi ujian adalah tanda kita sedang dibentuk Tuhan. Amin ya. Kalau ujian itu datang, terima kasih Tuhan. Mungkin saya kurang serius, mungkin hidup saya kurang benar, ya nggak? Mungkin hidup saya jauh dari firman Tuhan, jauh dari menyenangkan Tuhan. Ya, Tuhan bisa proses kita, saudara. Macam-macam prosesnya, saudara. Amin. Ada melalui sakit penyakit, bisa nggak? Bisa. Bahkan ada yang sampai di penjara, saudara. Ya, sampai di penjara dulu, baru eling gitu loh. Ya, setelah di penjara baru eling. Nah, gitu. Jadi Tuhan banyak cara Tuhan memproses saudara dan saya. Lalu yang kedua dikatakan apa? Bersukacitalah karena turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan ya. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Wow, luar biasa saudara. Ternyata di balik penderitaan, ya, di balik penderitaan ada kemuliaan saudara. Ya, memang kita katakan penderitaan kita ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima dengan mahkota yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi Petrus berkata sebaliknya bersukacitalah. Jadi kalau kita mengalami masalah, mengalami cobaan, pergumulan, jangan kendor saudara. Berharap, pandang Yesus. Dia adalah jalan keluar bagi setiap masalah kita. Amin. Ya.
Karena ketika kita menderita karena Kristus, kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kristus sudah menderita, saudara, ya, untuk saudara dan saya. Ya, dia sudah mati sampai dia menyelesaikan tugasnya sampai di atas kayu salib. Bagaimana dengan kita? Kita sedang menjalani, saudara. Ya, kita harus melihat pengorbanan Yesus yang luar biasa. Ya, kita mau seperti Dia, kita mau seperti Yesus. Dan kita mengambil bagian di dalam kemuliaan Tuhan yang akan datang. Itu janjinya, saudara. Amin. Ketika Yesus datang kedua kali, ya, kita akan diangkat, saudara. Amin. Wah, luar biasa. Itu janji yang luar biasa, saudara. Memang manusia pikir ini cerita dongeng, saudara. Ya, menurut manusia ini dongeng. Ya, gue mau nikmatin hidup gue aja deh. Gue mau senang-senang. Gue menikmati dunia ini. Ya, itu manusia, saudara. Tapi kita, Tuhan udah kasih petunjuk. Udah kasih petunjuk melalui firman-Nya, saudara. Ya, bahwa Dia sudah menyediakan mahkota kehidupan. Kita akan berada bersama-sama Yesus di dalam kemuliaan-Nya. Yesus sendiri menderita sebelum dimuliakannya. Ketika kita dihina karena nama Kristus, orang pikir, lu sih terlalu fanatik sih, terlalu ya fanatik. Sebenarnya saya punya ada teman, dia bilang gini, jadi orang yang terlalu fanatik deh. Saya bilang, kenapa kamu nggak ke gereja? Kenapa udah lama kok nggak ke gereja? Ya udahlah, hidup mengalir aja dah, nggak usah terlalu fanatik. Saya dengerin, dia bilang, ini orang kalau nggak dikasih nafas sebentar aja, baru lo bilang ya, jangan fanatik ya. Dalam saya gitu, saya bilang kalau mau diberhentiin aja lo, 5 menit ya. Nah, coba gimana tuh? Ya, dunia mungkin menolak kita. Ya, sering kali dunia menolak kita. Kalau kita injilin, nggak usah jauh-jauh. Saya punya saudara, koko saya yang besar. Waktu itu juga saya bilang sama dia, ketemu lagi ngobrol-ngobrol. Saya bilang, kok coba deh ajak istri anak-anak ke gereja. Dia bilang apa, saudara? Lu jangan kayak pendeta gila deh. Saya bilang, saya diam. Saya bilang, Tuhan, saya sudah menjalankan tugas Tuhan. Tuhan bilang beritakan, ya selebihnya urusan Roh Kudus, ya nggak? Yes. Jadi kalau kita mau beritakan kabar baik, nggak usah ribut. Ya, ada orang berantem. Ada teman saya ngomongin soal bahasa roh. Ya satu kurang menerima bahasa roh. Dia ini kan aliran karismatik berbahasa roh kan? Dia bilang, lu dijelasin gitu. Lu harus percaya, lu harus bisa bahasa roh gitu. Ada bilang, enggak, udah coba nggak gitu. Lu harus ya. Akhirnya dia bilang, telepon aku lagi. Van, ini si Evan ini. Bukan gampar loh, Van. Kata gue gampar loh. Gue udah jelasin bahasa roh, dia nggak ngerti. Dia nggak terima. Nggak boleh begitu. Bilang, Injil itu nggak boleh gampar orang. Saya bilang nggak boleh. Saya bilang, kita memberi dengan kasih, ya. Kalau kita ada orang belum mengenai Yesus, kita beritakan dengan kasih. Ya. Tugas kita apa? Dia bilang, beritakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Apa suruh nabokin orang? Enggak kan? Beritakan aja. Selebihnya apa? Roh Kudus bilang, itu urusan saya. Ya, itu urusan saya. Tugas kamu beritakan. Kamu dikasih mulut kan? Nah, mulut ini yang ngomong, bukan tangan, ya, bukan tangan pak gitu. Wah, itu orang nggak bertobat beneran ya lama-lama. Ya, jadi kita harus dengan kasih, memberikan dengan kasih. Lalu yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang menderita karena Kristus. Ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 15 dan 16 dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Coba kira-kira kalau ditabok memuliakan Tuhan enggak? Enggak, saudara ya. Maki-maki, jadi berantem, jadi ribut. Banyak saudara
ada orang gregetan gitu, nginjilin orangnya, aduh nggak mau terima Yesus, gemes gitu kan. Jadi emosi yang naik. Jadi ingat saudara, kita hamba Tuhan, ya kita hamba Tuhan harus memberitakan dengan kasih. Ya. Jadi Petrus memberi peringatan penting, janganlah ada kamu yang harus menderita karena membunuh. Ya. Jadi kalau kita ada orang membunuh, dia ditangkap polisi di penjara, memuliakan nama Tuhan enggak? Enggak. Itu menderita karena kelakuan sendiri, ya enggak? Kelakuan sendiri. Tapi saya lihat di YouTube ada penginjil di Amerika, ya. Dia nginjilin jalanan gitu, sampai ditonjok, hidungnya berdarah. Aduh, saya bilang, orang keluar banget, sampai berdarah hidung, tonjok penginjil di jalanan. Kan banyak tuh kalau di luar negeri ya, street preacher. Jadi saya lihatin, wow, resikonya berat juga ya dari penginjil jalan itu. Ditonjok sampai berdarah gitu kan. Waduh, saya bilang, kita belum ada kan yang dipukul ya? Ada nggak yang dipukul? Ada yang diludahin nggak? Belum ada ya? Siap-siap saudara. Siap-siap. Kuatkan iman. Pandang Yesus saja. Saya juga belum pernah saudara. Ya kalau memang itu terjadi, ya. Kehendak Tuhan yang jadi, saya berserah sama Tuhan. Ya, jadi kalau kita menderita karena Yesus, kita bangga saudara, berbahagia. Kita harus bangga saudara. Artinya apa? Setiap penderitaan itu tidak rohani. Ya, jangan pikir lo nyolong sendal digebukin, gini Tuhan enggak. Mungkin Tuhan rasain, gitu ya enggak. Nyolong sendal tuh nggak memuliakan Tuhan, jadi lu pantas dihukum, gitu loh, ya. Jadi ada orang berkata, saya dianiaya, padahal sebenarnya dia menuai perbuatan dia sendiri, akibat perbuatan dia sendiri, ya. Jadi dia harus tahu, padahal sebenarnya dia menuai akibat perbuatan dia sendiri. Kalau kita menderita karena apa saudara? Karena paling sendal, koruptor, ya, melanggar lalu lintas. Ya, itu bukan penderitaan karena Kristus. Ya, jadi jangan bangga saudara ya. Itu kesalahan kita sendiri ya. Tetapi di ayat 16 dikatakan, tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Di sini ada yang malu nggak menjadi orang Kristen? Ada? Enggak ya? Enggak. Kadang-kadang ada orang pakai kalung salib malu. Malu pakai kayu salib, padahal dia Kristen saudara. Tapi nggak tahu ya, saya ada satu kebanggaan dengan kalung salib. Nggak apa-apa. Kenapa? Orang lain aja bisa dengan atributnya dia begitu bangga. Kenapa kita nggak bangga? Nih, Yesus sudah bangkit dari salib, dari kuburnya. Salibnya kosong. Ya, jadi kita harus bangga saudara, harus bangga. Ya. Kata Kristen memang pada zaman dulu adalah suatu penghinaan. Orang tuh dihina-hina. Kristen lu. Mungkin kalau sekarang begitu kalian. Karena dia nggak mengerti saudara. Belum mengerti apa sih itu Kristen gitu. Jadi kalau ketemu jalan mungkin zaman dulu Kristen lu. Wah, dengan nada yang sinis, dengan nada yang keras gitu saudara. Padahal sekarang saya bangga di orang Kristen. Lu Kristen ya? Iya, saya Kristen. Saya bangga. Saya bangga punya Allah yang dahsyat. Allah saya luar biasa. Amin. Amin. Allah kita luar biasa. Jangan malu dikatakan orang Kristen. Ya, jadi kita nggak malu. Petrus katakan jangan malu. Ya, kalau Anda dibilang orang Kristen, jangan malu. Hari ini pun kita diajak karena iman kita. Ya, misalnya apa saudara? Seringkali kita dengar ya, tuh Kristen tuh Alkitabnya palsu tuh. Kadang-kadang menyakitkan gitu ya, menyakitkan gitu loh. Saya dengar Alkitab kan udah palsu tuh. Gini. Baik lagi kita, Yesus beri hatimu Tuhan, beri kasihmu Tuhan. Ya udah maafin aja, maafin. Jadi Alkitab kita Kristen dibilang palsu, kita dibilang Kristen fanatik, ya. Ada lagi yang dianggap siapa? Lu aneh Kristen, masa ibadah cuma seminggu sekali?
Dia nggak tahu kita ada berbakti tengah minggu, ada doa puasa, ya nggak saudara? Dia nggak tahu saudara. Karena apa? Dia tidak mau mendengar, tidak mau mendengar. Jadi dia tidak tahu. Jadi misalnya nih, Kalisna deh contohnya nih, Kalisna sebagai hamba Tuhan pernah kekurangan nggak? Mengalami kekurangan? Hah? Nggak pernah mengalami kekurangan? Wah yang luar biasa. Saudara, saya pernah mengalami kekurangan. Ya, sebagai manusia yang masih ini, kita mengalami kekurangan. Kayak kemarin ya, waktu saya kecelakaan, tangan saya patah di sini. Ya, di Karawaci, waktu saya masih tinggal di Karawaci. Tangan saya patah sini, terus saya dipasangin pen kan, pasang pen. Akhirnya ada waktu saya pelayanan di mall Gardinias apartemen, ada yang kenal saya, dengar dia saya kecelakaan. Dia bilang apa? Mas, seorang untuk khotbah kecelakaan. Saya orang lucu sih. Saya lihat aja ya mungkin udah maafin akhirnya. Saya bilang, nah kalau kita mau sautin, gue ini masih manusia nih, tau nggak? Gue masih manusia, bukan dewa. Gitu. Jadi kita tuh bisa mengalami sakit penyakit, ya nggak? Kecelakaan, bisa. Kekurangan, mungkin ada yang sering nggak? Kekurangan, ada ya saudara, ada. Banyak kali. Iya saudara, jadi kita nggak mau nafik saudara, ya ini hidup. Ya, memang Tuhan kita mungkin dikasih kesempatan kita hidup kekurangan, tapi dikasih kesempatan sekejap, Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan pasti tolong. Kita punya Yehova Jireh saudara. Amin. Yehova Jireh menyediakan yang kita perlukan. Amin. Allah kita Allah yang dahsyat luar biasa. Kalau kita bersandar berharap sama Dia hidup benar, saya percaya dengan yakin Dia mencukupkan kita. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi semua kita pernah mengalami itu. Jadi jangan kaget kalau pelayanan kita tidak selalu mulus gitu ya. Jangan kaget saudara. Seringkali ada kerikil-kerikil gitu. Jadi jangan kaget. Jangan mundur. Begitu pelayanan, gue kayaknya kesel nih orangnya. Gue udah mau pelayanan lagi deh. Langsung deh, angkat kaki deh. Gitu. Jangan saudara. Ya, itulah batu sandungan, batu sandungan yang kita alami. Supaya apa saudara? Iman kita menjadi lebih dewasa, lebih kuat. Amin. Nah, jadi ada orang bilang gini, wah, lu kok khotbahnya jelek amat sih? Wah, ini dikritik saudara. Nggak apa-apa saudara. Ya, kalau bilang, lu khotbahnya sih jelek begitu sih. Nggak apa-apa. Itu apa? Vitamin. Nah, vitamin buat apa? Supaya kita more better, ya nggak? Lebih baik lagi. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ngeritik kita, apa-apa, bagus. Kalau nggak dikritik kita nggak pinter, ya, nggak pinter. Saya kasih contoh. Ada satu kejadian. Dulu saya suka gigitin kuku. Ya. Saya suka gigitin. Ada sedotan ya? Enggak. Nah, ya, ada. Dulu saya suka gigitin kuku. Gara-gara, nah ini saya kasih tips. Jadi ini kalau kuku kita pocel gitu ya, jangan dikebet-kebet, jangan begini itu tambah lagi, sebelahnya, akhirnya kebet lagi, ayo makin pendek. Jadi tipsnya apa? Harus digunting, ya, jangan iseng. Ya orang suka iseng begini, ngebetin kuku, gini. Wah, ya kukunya tambah pendek tuh. Jadi saya udah tahu, oh ya, jadi harus digunting. Habis digunting diapain saudara? Itu suka tajam tuh, dikikir. Nah, supaya apa? Enak. Nah, akhirnya apa saudara? Saya belum tahu ya jalan keluar. Akhirnya saya gigit di kuku sampai gigi ini apa? Kuku saya nih
setengah senti ada. 10-10-nya. 10-10-nya. Aduh, udah saya kan ikutin rambutnya. Terus saya pernah satu kali ada temennya temen akrab sih. Dia bilang, dia dong kuku lu dong. Dia lucu banget sih kuku lu. Saya bilang, saya bilang, enggak. Saya bilang, enggak. Saya bilang, ya, lihat kuku lu lucu banget sih. Kenapa begitu? Gitu. Enggak. Aduh, saya dari situ kayak ditabok tuh enggak, saudara? Kayak ditampar, kayak ditegur tuh memang menyakitkan ya. Tegur tuh menyakitkan, tapi kita itu menyembuhkan. Setelah saya digituin, saya dipermalukan istilahnya itu. Saya bilang, enggak, saya enggak kesenjat, saudara. Saya malu lah, punya setengah senti semua. Kalau sampai berdarah sedikit. Waduh, itu bahaya banget. Itu edit tuh kalau ya. Akhirnya begitu saya dipermalukan dulu. Akhirnya saya benar-benar begitu dia bilang, saya doa, Tuhan, saya nggak mau gigit kuku lagi Tuhan. Saya mau berhenti Tuhan, tolong berhentiin saya. Sejak saat itu kuku saya panjang. Ini kemuliaan bagi Tuhan kita. Jadi teguran, penderitaan itu baik. Amin, saudara. Itu baik, membentuk kita supaya lebih baik, menjadi lebih baik lagi. Amin, saudara. Ya itulah kayak kita makan obat kan pahit, tapi menyembuhkan. Sama, penderitaan, teguran, kritikan, itu menegur kita, memang menyakitkan, tapi itu menyembuhkan. Ya, amin, saudara ya. Jadi jangan mundur hanya karena tekanan. Banyak orang kecewa di dalam pelayanan karena tekanan. Nah itu kita tadi khotbah lu jelek ya, sudah down. Aduh, gue nggak pantas juga. Bukannya dia mikir bagaimana diperbaiki dong, ya nggak ya, diperbaiki. Nah, jadi jika penderitaan itu karena Kristus, itu adalah satu kehormatan saudara. Ya? Jadi jangan minder, jangan putus asa, ya. Kalau ada penderitaan di dalam Tuhan, jangan minder. Itu satu kehormatan kita, saudara. Amin. Nah, ada distrasi lagi nih. Misalnya nih, ada ibu-ibu nih. Di sini ada jahitan nih. Habis ngapain, saudara? Lahir, disesar. Ada orang malu gak? Jangan malu. Itu bangga. Saya punya anak. Ya, gak apa-apa. Itu satu kebanggaan juga bahwa dia pernah melahirkan. Ya. Apalagi yang dilahirkan itu nantinya menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan yang dahsyat, yang takut Tuhan. Hamba Tuhan besar. Wow, udah biasa. Bangga gak, saudara? Bangga. Gak apa-apa nih, ada lokasi, gak apa-apa. Saya pernah melahirkan. Bangga. Ya, jadi kalau kita pernah melakukan, jangan kecil hati. Jangan takut. Kita harus bangga. Kalau Yesus mengizinkan kita menderita, jangan menggerutu, jangan mengeluh. Contoh si Ayub, ya, sampai dia garuk pakai beling, coba saudara. Pernah nggak dari mulutnya dia mengucapkan makian kepada Tuhan? Enggak, saudara. Istrinya tuh yang maki-maki. Jadi kita lihat bahwa orang yang di dalam Tuhan sungguh-sungguh cinta Tuhan, dia akan bertahan. Amin, saudara. Ya, demikian juga penderitaan karena Kristus adalah satu kehormatan rohani bagi kita. Jadi saudara yang terkasih, jangan heran saat diuji. Bersukacitalah saat dihina, ya, karena nama Yesus. Saudara, jangan malu menyandang nama Kristus. Karena penderitaan sementara tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Amin, saudara. Jika firman Tuhan, saya akan naikkan satu pujian. Kita naikkan satu pujian. I have decided to follow Jesus. Amin, saudara. Kita sudah memutuskan, saudara, kita akan mengikuti Yesus sampai Dia datang. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow
memberitakan kabar baik. Amen. Bahwa penderitaan itu baik di dalam Engkau Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan jika penderitaan itu datang. Jika ujian itu datang, Bapa, kami mau bersandar hanya kepada-Mu saja Tuhan. Engkau belum bantu kami. Engkau jalan keluar bagi setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau telah mengizinkan semua itu terjadi dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak kami berdoa juga untuk Gembala Burisna di tempat ini Tuhan. Beri kekuatan dalam membimbing jemaat tempat ini. Pencobaan pasti banyak, ujian pasti banyak, kesusahan pasti banyak. Tapi Tuhan, kami sudah serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ya, Kau pakai kami seturut kehendak-Mu. Pakai Tuhan setiap kami jemaat di tempat ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih, jadikan kami garam dan terang Tuhan bagi orang sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan tempat ini dalam tangan-Mu. Beri kekuatan, beri hikmat yang baru setiap hari Tuhan. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Percaya katakan. Amin.